Pemirsa, kami sudah tersambung dengan Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Selamat malam Pak Muhadjir. Selamat malam Mbak Anissa. Pak Muhadjir, untuk status tanggap darurat sendiri Pak akan sampai kapan Pak? Belum kita pastikan, tapi semakin cepat semakin bagus. Jadi ini akan kita percepat, mudah-mudahan tidak sampai berbulan-bulan, mungkin 2 minggu, 3 minggu ke depan semua sudah bisa diselesaikan pada tahap tanggap. Tetapi pada saat tanggap darurat ini kita juga sudah mulai menginisiasi untuk tahap berikutnya, yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu sudah dimulai pada tahap tanggap darurat. Misalnya mendata jumlah kerusakan, ya, termasuk rumah yang rusak, ini segera diklasifikasi ringan, berat, ringan, sedang, berat, dan fatal, dan kemudian segera akan kita lakukan verifikasi sehingga pada saat nanti tahap rehabilitasi itu betul-betul memang tahapnya nyambung, karena pengalaman di beberapa tempat molor sekali pada tahap rehab rekon ini jauh dibanding sebelum tahap agak kesenggangan dengan tahap rehabilitasi, dan ini sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden tadi waktu berkunjung di lapangan, itu tidak boleh terjadi nanti di Cianjur ini. Baik, Pak Muhadjir, sejauh ini yang menyebabkan banyaknya korban jiwa karena memang rumah-rumah warga di sana tidak sesuai dengan potensi-potensi gempa yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Nanti ke depannya apakah masyarakat juga akan dibantu untuk dana merekonstruksi atau membangun kembali rumah mereka, tapi dengan standar tahan gempa, Pak? Pasti itu. Jadi untuk yang ringan itu ada bantuan 10 juta, untuk yang sedang itu 25 juta, dan untuk yang berat itu 50 juta. Tetapi nanti untuk proses pembangunannya itu akan diawasi oleh Kementerian PUPR agar yang bersangkutan mematuhi standar-standar. Tentu saja nilai 50 juta dan 25 juta itu tidak mutlak, artinya bisa saja dari pihak yang bersangkutan menambah sesuai dengan kebutuhan standar itu, atau juga nanti pihak dari CSR yang sekarang juga sudah banyak yang menawarkan diri untuk ikut membantu, itu bisa juga kita libatkan. Baik Pak Muhadjir, sejauh ini langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur yang banyak rusak di sana, Pak? Yang diutamakan sekarang infrastruktur itu sarana jalan, dan jalan ini tidak mengalami kerusakan, hanya tertimpa oleh keruntuhan tanah. Tadi ada bentangan sekitar 300 meter untuk jalur nasional, dan alhamdulillah ketika Bapak Presiden meninjau sudah bisa dilewati oleh beliau. Begitu juga ada juga jalur kabupaten yang juga sudah kita tangani sehingga sudah bisa digunakan untuk perjalanan. Akan tetapi memang ada longsoran-longsoran kecil di kampung yang menyebabkan ada beberapa desa yang terisolasi. Dan ini tadi sudah saya sampaikan, untuk yang korban di daerah-daerah yang sangat terisolir itu segera dimakamkan di tempat itu saja, tidak usah menunggu identifikasi. Kemudian juga dari BNPB dan SAR, Basarnas sudah menyiapkan 2 helikopter untuk mensuplai kebutuhan memang apabila nanti terpaksa untuk daerah-daerah yang sekarang masih terkunci itu. Baik, untuk wilayah-wilayah yang sampai saat ini masih terkunci itu kondisinya memang parah secara banyak bangunannya runtuh, atau mereka kekurangan bahan makanan karena tidak memiliki akses, Pak? Untuk 1 hari ini kelihatannya belum ada masalah kekurangan pangan. Dan mereka hanya terisolasi aja, tidak bisa keluar dari kampungnya aja. Baik, tapi Pak, tentu saja kondisinya akan berlain nanti setelah 2-3 hari ke depan. Karena itu sekarang sudah kita siapkan tadi itu, ada helikopter yang nanti setiap saat bisa diterjunkan untuk membantu mereka. Baik, Pak Muhadjir, kami juga mendapat laporan dari masyarakat. Ini ada di RT 01 RW 07 Kampung Cihike, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang itu. Tadi kami mendapatkan WhatsApp dari warga yang berada di sana. Mereka tidak dapat logistik pangan, Pak.
Sejak semalam katanya belum makan. Justru di Kecamatan Cugenang, karena ini adalah merupakan titik epicentrum, itu sebetulnya justru kita tempat ini mendapatkan perhatian yang lebih dibanding tempat lain. Sehingga kalau ada yang belum mendapat bagian untuk rangsuman makanan, saya kira soal teknis saja dan itu bisa diminta kepada panitia atau satgas yang ada di sana. Tadi saya juga berkunjung di lapangan Cugenang untuk mengecek persiapan tempat untuk evakuasi dan tempat untuk penampungan sementara di lapangannya. Lapangannya cukup luas dan waktu saya dengan Bu Kepala BMKG ke sana tadi memang terasa getaran-getaran masih ada di lapangan itu. Masih terus ya Pak ya? Demikian, karena itu di lapangan terbuka, insya Allah aman nanti untuk dipakai untuk penampungan sementara. Dan memang tadi juga belum siap 100%, tetapi saya sudah minta dari pihak Kemensos, kemudian juga dari BNPB, untuk segera mengirim tenda-tenda yang layak, tenda-tenda yang memenuhi standar, untuk bisa segera digelar di sana. Tadi juga ada 4 orang yang dalam keadaan hamil tua yang sudah, apakah ada yang mengalami bukaan 4 atau apa, itu saya nggak terlalu kuasai. Tapi tadi juga sudah saya minta untuk segera ditangani di tempat itu saja, karena tidak mungkin untuk diangkut ke puskesmas, karena puskesmasnya juga sedang mengalami masalah roboh juga begitu. Baik, Pak Muhadjir, sejauh ini untuk tenaga medis bagaimana? Karena kami lihat di beberapa rumah sakit dari laporan-laporan teman-teman kami di lapangan bahwa tenaga medis di sana sangat kewalahan, Pak. Sudah, ini ada supply tenaga medis. Tadi saya juga sudah telepon kepada Pak Menkes, juga ada organisasi-organisasi filantropi termasuk MDMC, Muhammadiyah Disaster Risk Management, untuk mengirim tenaga dokternya. Dan terutama sekarang yang kekurangan memang dokter bedah ortopedi. Dokter bedah ortopedi masih sangat kurang, karena ini samping memang langka dan kebutuhannya sangat tinggi, karena sebagian dari mereka yang cedera ini mengalami patah tulang. Baik itu ada yang di bagian-bagian lengan, kaki, ada juga yang di bagian punggung. Karena itu harus segera ada dokter-dokter ahli bedah ortopedi yang bisa menangani. Baik, Pak Muhadjir, titik gempa sendiri ini berada hanya 5-10 km dari pemukiman. Nanti apakah titik gempa dan sepanjang potensi kegempaan lain di wilayah itu akan direlokasi semuanya, Pak? Warga yang terlanjur bermukim di situ. Justru pusat epicentrum itu di atas pemukiman ini. Jadi bukan di luar pemukiman. Cuman radiusnya, radius daya rusaknya itu sekitar 10.000 km. Termasuk Cugenang itu. Jadi Cugenang itu tadi sudah dipastikan bahwa epicentrumnya, titik epicentrumnya adalah di Kecamatan Cugenang, terutama di Desa Cikendil, dan kemudian ada di Kecamatan Cilaku, itu ada 4 desa. Itu yang menjadi titik epicentrum. Dan kemudian dampaknya, kerusakannya itu 10.000 km persegi dari titik sentral itu. Nah, karena itu kita akan mencoba, nanti Bu Kepala BMKG tadi juga sudah akan membuat peta untuk seluruh wilayah Cianjur untuk dilakukan penanganan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, berjangka panjang, karena diduga bencana di Cianjur ini adalah bencana di sekitarnya sekitar 20 tahunan. Ya. Putarannya terlalu pendek, 20 tahunan, dan kejadiannya juga sulit untuk diterka akan terjadi di mana, karena antisipasi dari kita semua ini kan semula kan diduga akan terjadi di Pangandaran. Iya, betul. Di pantai, Java Megatras itu ya Pak ya? Karena itu kita fokus menyiapkan di sana. Tetapi ternyata kejadiannya kan di Cianjur yang selama ini belum pernah terjadi. Karena itu memang wilayah praduganya sangat luas, sehingga kita tidak mungkin buat proyeksi yang mendekati akurat betul-betul, sehingga kita juga harus melakukan mitigasi ini secara komprehensif. Baik, Dan mencakup semua masyarakat yang ada di situ, terutama dari sektor edukasinya. Edukasi kebencanaan yang harus kita tekankan. Baik, tapi Mbak Muhadjir, sejauh ini Kecamatan Cugenang apakah masih boleh dihuni lagi atau sudah direlokasi saja seluruhnya? Itu yang nanti akan kita dengar saran dari BMKG. Kalau memang itu harus direlokasi, ya akan kita lakukan. Tapi kalau cukup dengan meningkatkan
kapasitas dari bangunan-bangunan agar memiliki kemampuan tahan gempa untuk skala Richter tertentu, ya nanti akan kita lakukan yang itu saja. Baik, Pak Muhadjir, untuk langkah 1 pekan ke depan, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah secara step by step, Pak? Seperti arahan dari Bapak Presiden, pertama itu korban. Korban itu menyangkut korban selamat, yang itu berarti harus berbicara tentang masalah penampungan, evakuasi, penampungan, dan pemberian rangsuman, dan kebutuhan sehari-hari itu harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, korban luka. Korban luka itu yang kalau korban ringan, ya juga harus diberi pelayanan sesuai dengan kesakitan yang diderita. Kemudian korban sedang, sakit itu juga harus ditangani. Dan untuk korban berat itu akan dirujuk ke rumah sakit sekitar, termasuk ke Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin, karena rumah sakit daerah yang ada di sana tidak layak untuk digunakan perawatan. Karena itu kemarin kalau Mbak Nisa lihat di TV-TV banyak pasien di luar rumah sakit itu bukan karena rumah sakitnya penuh, tapi rumah sakitnya memang tidak layak untuk menampung, khawatirkan justru nanti menjadi korban gempa ulang. Karena itu mereka dilayani di luar saja, dan itu hanya pada untuk tahap observasi. Jadi nanti pasien itu kalau sudah diobservasi dan ternyata luka ringan, dia boleh kembali ke rumah atau di tempat ditampung tempat lain. Kalau nanti lukanya perlu ada perawatan, itu dirujuk ke rumah sakit sekitar. Dan itu akan kita lakukan sampai nanti 5 hari ke depan. Kemudian yang tidak kalah penting, sampai sekarang tentu saja masih banyak korban yang tertimbun, yang belum bisa diketemukan. Dan 1-2 hari ini kita harapkan kita akan fokus, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, untuk fokus untuk mencari korban yang sekarang masih tertimbun, terutama yang masih dimungkinkan ada yang korban hidup. Gitu. Karena itu dengan sekarang angkanya sudah di atas 200, sekarang mencapai 268 jiwa itu dimungkinkan masih tambah. Ya mudah-mudahan tidak. Tetapi Pak Bupati tadi bicara dengan saya, kemungkinan korbannya bisa di atas 300. Karena itu saya tadi menyarankan kepada Kepala BNPB untuk pengumuman konferensi persnya tidak hanya sehari sekali saja, yaitu jam 5 saja, tetapi juga pagi sekitar jam 5, jam 8, dan 9, supaya ada konferensi pers terutama untuk memberikan laporan perkembangan terakhir tentang korban-korban dan bagaimana penanganannya. Baik, Pak Muhadjir, untuk sekolah-sekolah sejauh ini ada 3 fasilitas pendidikan yang rusak, namun sekolah-sekolah lain otomatis akan tidak ada kegiatan belajar mengajar. Sejauh ini anak-anak bagaimana, Pak? Ini bukan cuma soal sekolah rusak saja, tetapi juga trauma. Jadi walaupun sekolahnya masih baik, anak-anak juga untuk saat ini belum berani untuk masuk sekolah. Dan ingat kejadiannya ini sekitar jam 1:25 itu pada saat anak-anak di sana itu sudah pulang dari sekolah, tapi masuk pendidikan non formal, yaitu masuk pelajaran dinia, yaitu pelajaran agama. Dan karena itu diduga kuat korban-korban ini sebagian besar adalah anak-anak itu karena mereka sedang mengaji di madrasah-madrasah diniyah takmiliyah itu. Karena itu nanti dalam penanganan lembaga-lembaga pendidikan sama, kita akan evaluasi semua bangunan-bangunan pendidikan di sana, baik madrasah, sekolah maupun pendidikan informalnya, non formalnya. Kemudian nanti akan kita tetapkan standarnya agar jangan sampai standar tahan gempa ini diabaikan oleh lembaga-lembaga ini, baik negeri maupun swasta. Baik, terima kasih Bapak Muhadjir Effendi, Menko PMK, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam, sehat selalu Pak Muhadjir.